Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NIMD 2019-5016. Saya akan sedikit menjelaskan tentang memahami ciri anak dengan gangguan disleksia. Disleksia berasal dari bahasa Yunani yaitu dis, yang berarti kesulitan, sedangkan leksia berarti kata-kata. Dengan kata lain, disleksia berarti kesulitan untuk mengolah kata-kata. Masalah yang muncul biasanya anak akan mengalami kesulitan dalam membaca, mengeja, menulis, berbicara maupun mendengar. Banyak ahli yang mengemukakan pengertian disleksia. Salah satunya menurut Korsini. Dia menyatakan bahwa disleksia merujuk pada kesulitan membaca, baik itu penglihatan ataupun pendengaran. Intelijensinya normal dan usianya keterampilan bahasanya juga sesuai. Kesulitan belajar tersebut akibat faktor neurologis dan bukan disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya lingkungan atau sebab-sebab sosial. Walaupun sudah dijelaskan bahwa disleksia, kesulitan membaca dan menulis ataupun mengeja, akan tetapi anak tersebut bukan berarti bodoh. Disleksia itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan anak. Artinya, anak yang mengalami disleksia juga dapat memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya, orang yang disleksia tetapi juga pandai melukis, seperti tokoh utama dalam pemain film Tarik Zaman Par. Dia juga pernah sering tidak naik kelas seperti itu. Nah, penyebab disleksia ini bisa dikelompokkan menjadi 3, dari faktor psikologis, biologi, maupun pendidikan. Yang pertama, faktor psikologi. Disleksia dapat dimasukkan ke dalam gangguan psikologi atau emosional sebagai akibat dari tindakan kurang disiplin. Contohnya itu ditinggal orang tua, pindah-pindah sekolah, kurang kerjasama dengan guru, dan penyebab lainnya. Yang kedua, faktor biologis. Disleksia dapat disebabkan dari penyimpangan fungsi pada bagian otak tertentu yang pada perkembangannya lebih lambat dibandingkan anak normal lainnya. Selain itu, faktor genetik juga dapat mempengaruhi. Menurut peneliti, 50% atau lebih anak yang menyandang disleksia memiliki orang tua yang juga memiliki riwayat disleksia atau gangguan lain yang berkaitan. Dan yang ketiga, faktor pendidikan. Disleksia dapat disebabkan dari metode belajar yang kurang tepat. Misalnya, mengajarkan anak whole word yang mengajarkan kata-kata sebagai suatu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Seharusnya, jika anak belum mampu membedakan huruf-huruf, misalnya membedakan huruf B dengan huruf D, maka alangkah baiknya anak dilatih terlebih dahulu sebelum mahir dalam menguasai huruf-huruf seperti itu. Adapun anak yang mengalami gangguan disleksia itu tidak lancar dalam membaca, sering terjadi kesalahan dalam membaca, kemampuannya sangat rendah untuk memahami isi bacaan. Sulit membedakan huruf yang mirip, dan ketika anak yang mengalami disleksia ini belajar menulis, kemungkinan akan melakukan hal-hal seperti menuliskan huruf-huruf dengan urutan yang salah dalam sebuah kata. Dan anak yang mengalami gangguan disleksia biasanya itu mengabaikan tanda-tanda baca pada teks-teks yang sedang ia baca seperti itu. Anak yang mengalami gangguan disleksia memiliki perbedaan gejala satu sama lain. Satu-satunya sifat yang sama pada mereka adalah kemampuan membacanya yang sangat rendah, dilihat dari usia dan intelijensinya yang dimilikinya. Setiap anak memiliki kecenderungan disleksia, dan ada pula anak yang tidak mengalami gangguan disleksia tetapi mempunyai pengalaman kesulitan membaca seperti itu. Nah, anak disleksia yang kidal dapat menggunakan kedua belah tangannya, misalnya saat menulis. Namun mereka seringkali membaca dari kanan ke kiri. Adapun gejala disleksia antara lain ragu-ragu dan sangat lamban dalam berbicara. Kesulitan memilih kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diucapkannya. Bermasalah dalam menentukan arah, seperti atas dan bawah, waktu
dalam waktu sebelum dan sesudah, sekarang kemarin. Kesalahan mengeja yang dilakukan terus-menerus. Seperti misalnya kata gajah diucapkan menjadi gagah. Kata ibu diucapkan menjadi ubi. Seperti itu. Kata pipa diucapkan menjadi papi. Membaca kata demi kata secara lamban dan intonasi naik turun. Membalikan huruf kata dan angka yang mirip, misalnya B dan P, U dan N. Kata kuda dengan daku, palu dengan lupa. Seperti itu. Menuliskan kata adik menjadi 4 dik. Huruf S dianggap sama dengan angka 5 dan huruf A dianggap sama dengan angka 4. Seperti itu.